Perkenalkan, nama saya Michael. Saya akan menceritakan tentang perumpamaan Allah, kerajaan Allah. Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Kerajaan Allah yang diwartakan Yesus diharapkan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat atau umat zaman dahulu hingga sekarang. Dengan menggunakan sabda yang diucapkan melalui perumpamaan-perumpamaan, diharapkan menjadi lebih mudah dipahami jika sabdanya menyentuh sendi-sendi kehidupan umat zaman itu. Kalau pendengarnya sebagian besar para petani, maka dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus menggunakan perumpamaan biji sesawi, lalang di antara gandum, pembajak sawah, penabur benih, dan sebagainya. Kalau pendengarnya nelayan, maka Yesus menggunakan perumpamaan pukat jala dan sebagainya. Setelah itu menceritakan perumpamaan, Yesus sering berseru, "Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Matius 13 ayat 45. Lihat juga Lukas 14 ayat 35. Perumpamaan seorang penabur pada Markus 4 ayat 3-8 dan 13-20. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak-semak berduri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Penabur itu menaburkan firman orang-orang yang di pinggir jalan. Tepat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan bertahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak berduri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan akan yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Markus 4 ayat 26-29. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu semakin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Matius 13 ayat 24-30. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, "Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya.
Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkan dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkan gandum itu ke dalam lubungku." Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara berharga. Matius 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Perumpamaan itulah tentang perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara berharga. Lalu kita bahas juga perumpamaan. Perumpamaan adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, kiasan simbolis, atau perbandingan sehingga orang yang mendengar sebuah perumpamaan tersebut. Perumpamaan yang dipakai Yesus untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah biasanya diambil dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Yesus dalam pengajarannya mempergunakan perumpamaan dengan maksud agar pewartaan dan ajarannya dapat lebih mudah dimengerti. Beberapa contoh perumpamaan yang digunakan Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah adalah perumpamaan seorang penabur, perumpamaan tentang benih yang tumbuh, perumpamaan tentang lalang di antara gandum, perumpamaan tentang pukat, dan perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara berharga. Sekian, terima kasih.